Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas, ya, oke, anak-anak, semuanya ditampilkan videonya. Materi kali ini yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini materinya. Oke, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini, tujuan pembelajaran kali ini, lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama untuk menjelaskan peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi, menjelaskan perilaku konsumen, menjelaskan perilaku produsen, dan membedakan peran konsumen dan produsen. Nah, selanjutnya, sebelum kita bahas, kalian harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produsen. Gitu ya. Lanjut, untuk bab 3 ini, ada yang dimaksud dengan rumah tangga produsen atau RTP. Ya. Yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, dapat dibedakan, yaitu yang pertama ada perusahaan milik negara. Apa sih perusahaan milik negara? Dan ada juga yang disebut dengan perusahaan milik swasta. Nah, di sana kalian bisa dilihat ya, ada gambarnya. Apa sih perusahaan milik negara itu? Nah, contohnya seperti Astra. Kalau misalkan Pertamina itu swasta atau nah, itu yang harus bisa dibedakan. Selanjutnya, di sini ada hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Di sini ya, rumah tangga keluarga atau RTK. Ada rumah tangga produsen atau RTP. Sini saling bersinambung ya, saling berkaitan. Rumah tangga keluarga harus mempunyai rupiah untuk belanja barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Dan rumah tangga produsen harus mengeluarkan barang dan jasa untuk dibeli atau dikonsumsi oleh rumah tangga keluarga. Lalu rumah tangga keluarga mendorong faktor produksi kepada rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen harus mempunyai uang, ya di sini rupiah, untuk belanja faktor produksi atau menggaji rumah tangga keluarga. Ya, selanjutnya ada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, contohnya di sini Pertamina. Yaitu karena Pertamina itu berarti perusahaan milik pemerintah atau milik negara. Nah, di sini pemerintah juga melakukan konsumsi. Contohnya, memanfaatkan layanan sumber daya manusia rumah tangga. Ya, contohnya misalkan guru atau PNS, para PNS itu kan rumah tangga
keluarga, peran rumah tangga keluarga. Nah, tapi di sana untuk dikelola oleh pemerintah sebagai rumah tangga pemerintah, ya, atau rumah tangga produsen. Lalu ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini berarti masyarakat luar negeri pun berperan dalam kegiatan ekonomi, karena di sana kita tidak terlepas dari ekspor, dari impor gitu. Lalu ada interaksi antar pelaku ekonomi. Ya. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium atau upah dan gaji. Perusahaan-perusahaan di luar negeri. Nah, di sini kalian coba perhatikan ya, nanti Ibu share untuk lebih jelasnya di Google Classroom. Contohnya untuk tabungan, untuk konsumsi barang, untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu kan, interaksi antar pelaku ekonomi. Jadi ada kesinambungan antara pelaku ekonomi, antara tadi RTP dan RTK. Nah, di sini perilaku konsumen. Apa sih pengertian dari konsumen itu? Ya, di sini konsumsi ya. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Apa sih ciri-ciri benda konsumsi itu? Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, manfaat nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, itu ciri dari benda konsumsi yang sehari-hari kita butuhkan gitu kan. Yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, seperti kita mau membeli beras, memerlukan uang. Nah, untuk mendapatkan uang tersebut kita harus bekerja, dan itulah yang dinamakan pengorbanan. Pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang dinamakan tadi benda konsumsi. Ya. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya iyalah, kalau misalkan tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya untuk apa dibeli? Yang ketiga, manfaat atau nilai volume benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, kalau misalkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, contohnya makanan pokok yaitu beras, kalau misalkan setiap hari dibeli oleh beberapa juta masyarakat, otomatis akan habis dan harus terus-menerus diproduksi. Nah, itu ya. Yang ketiga, pembagian benda konsumsi. Ada benda habis sekali pakai, ada benda yang dipakai berulang-ulang. Ya, contohnya benda habis pakai yaitu minuman kemasan, aqua lah ya, aqua sekali minum udah habis gitu kan, itu benda habis sekali pakai. Ada benda yang dipakai berulang-ulang, contohnya handphone gitu kan. Tidak mungkin kalian nih, Peri baru beli sekarang, Bu saya beli handphone baru gitu kan, sekali pakai langsung buang, nggak kan, orang kaya itu Per namanya ya. Otomatis kan kalau misalkan alat komunikasi ya contohnya handphone itu bisa beberapa kali dipakai, yang berarti benda yang dipakai berulang-ulang. Nah, itu. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Ada pendekatan kardinal. Adek lain kardinal merek baju. Ya, pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, berarti yang dapat diukur. Ada hukum Gosen 1,
Jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya, gitu kan, kalian nih pastilah itu mah membeli makanan, misalkan makanan sehari-hari, misalkan yang hari pertama kita masak telur. Oke, itu masih enak dinikmatinya, masih nikmat. Nah, lama-kelamaan kalau keseringan kita mengkonsumsi makanan yang sama, otomatis apa? Kenikmatannya mula-mula kan tadi tinggi, semakin lama akan semakin menurun karena kita merasa bosan dan akhirnya kita jenuh dan tidak mau mengkonsumsi telur lagi gitu. Nah, itu ya yang dinamakan teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Ada hukum Gosen 1. Ada hukum Gosen yang kedua atau hukum Gosen 2. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Contohnya, tadi membahas telur yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk memodifikasinya, telur tersebut dijadikan martabak sehingga tidak akan bosan. Padahal pokoknya sama dari telur. Selanjutnya, perilaku produsen. Nah, di sini pengertian dari produksi. Apa sih produksi itu? Yakni kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya di sini barang-barang produksi. Ya, barang-barang produksi, ada sayuran, ada apa lagi? Ada teh gitu. Itu barang konsumsi, barang yang diproduksi untuk dikonsumsi. Ada barang modal contohnya kayu. Ya, kayu bisa dibuat menjadi apa aja, banyak ya manfaat dari kayu. Dah. Kalau misalkan manfaat dari kayu tersebut itu dinamakan barang modal. Ada produksi jasa. Produksi jasa apa saja? Seperti dokter, guru, itu produksi jasa yang tidak terlihat hasilnya. Beda dengan tadi kayu. Kayu itu misalkan menjadi apa namanya? Kusen. Sebenarnya kalau misalkan barang jasa itu tidak terlihat, guru memproduksi jasa, gitu kan? Tidak terlihat apa sih hasil dari seorang guru itu, gitu kan? Ilmu itu tidak terlihat, tidak dapat diukur, ya. Atau dokter tidak terlihat hasilnya. Gitu kan. Lalu ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, terdiri atas ada faktor produksi alam, yakni semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya apa saja? Ada barang tambang. Ya, itu yang berasal dari alam. Contohnya minyak bumi, batu bara, itu dari alam. Nah, lanjut, faktor tenaga kerja. Faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Ya. Pengelompokan tenaga kerja yang pertama ada menurut kualitasnya, yaitu terdidik melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Ya, kembali lagi tadi contohnya seperti guru, seperti dokter gitu kan, yaitu terdidik sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Tidak bisa sekarang nih untuk menjadi guru tidak menempuh pendidikan terlebih dahulu, gitu. Atau menjadi dokter tidak menempuh pendidikan terlebih dahulu, ya tidak bisa. Ya, ada yang disebut dengan terampil, yaitu memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya apa? Contohnya supir.
supir tidak perlu menempuh pendidikan S1 terlebih dahulu, tapi yang sopir butuhkan yaitu kursus atau sehingga gitu kan menjadi terampil di bidangnya. Sekarang untuk menjadi seorang seorang atlet tidak harus menempuh pendidikan S1 terlebih dahulu, tapi yang dibutuhkannya yaitu latihan. Ya. Lalu tidak terdidik dan tidak terlatih tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya, untuk menjadi petugas kebersihan tidak perlu kan melalui pendidikan atau latihan. Tetapi itu sudah ada di diri masing-masing. Lalu, faktor modal meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Contohnya, uang. Lalu, mesin-mesin pabrik. Nah, itu masuk ke dalam faktor modal. Tidak ada uang, otomatis tidak akan bisa melakukan proses produksi. Uang ada, tapi tidak punya mesin, bisa atau tidak? Ada yang bisa, ada juga yang tidak ya. Nah, itu ke dalam masuk ke dalam faktor modal. Lalu ada faktor tenaga kewirausahaan, yakni merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Keahlian atau keterampilan, misalkan ya contohnya sebagai koki. Keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Nah, itu yang dimaksud ke dalam faktor tenaga kewirausahaan. Lanjut, ada peran konsumen dan produsen. Peran konsumen itu sebagai apa? Nah, kalian contohnya. Kalian itu kebanyakan berperannya sebagai peran konsumen. Hanya bisa membeli tanpa bisa menghasilkan atau membuat. Ya, di sini peran konsumen sebagai pemakai barang dan jasa, membantu peredaran barang dan jasa, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Nah, ini ya peran konsumen itu. Dan kalian contohnya, kalian itu termasuk ke dalam peran konsumen atau peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Lalu peran produsen itu yang pertama penghasil barang dan jasa. Nah, kalau beda lagi ya, kalau misalkan kalian dapat menghasilkan barang dan jasa, kalian bisa masuk ke dalam peran produsen. Meningkatkan produk domestik bruto. Pemakai faktor-faktor produksi. Memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, membayar harga barang faktor produksi, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Nah, itu ya. Untuk materi kali ini cukup ke apa itu peran produsen, apa itu peran dari konsumen. Nah, oke, materi kali ini cukup sekian. Untuk materi lebih lanjutnya, Ibu akan share di Google Classroom. Untuk absen bisa di-share nanti aja sekalian ya di Google Classroom. Kalian isi absen. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Ini mana? Oh, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Peri mau bertanya atau tidak? Kamu sebagai pelaku apa? Pelaku konsumen atau pelaku
Tidak, Bu, tidak. Hah? Kamu pelaku Ente, konsumen atau kadang bukan pelaku yang Bu. produsen? Oke tuh, isi Dan absen, Bu, isi absen. Kamu mohon sebagai istilah absen, pelaku Bu. konsumen atau produsen? Ah, berperan Kedap. tidak sebagai peran produsen? Kamu menghasilkan barang dan jasa. Oh, oke. Isi absen. Habis waktunya, Pak Adi? Ya 10 menit deh, Bu. Oke. So, berapa orang ini? Saya 5 orang. Total Video, Oh, sama 50 orang. Oke, 2 kelas. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian ya anak-anak. Ibu tutup materi kali ini. Insya Allah ya, kita Bu. berjumpa lagi. Mudah-mudahan di sekolah entah kapan. Berdoa saja semoga corona cepat berlalu. Unisnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, jaga kesehatan, jangan merasa corona tidak ada karena ternyata sekarang sudah banyak yang terjangkit. Nging seerting jalan-jalan. Bu, nisnya yang mana, Bu? Hah? Nis. Nisnya yang mana? Yang dipakai Yang di-share dulu pernah di-share kan sama wali kelas? Yang ulangan? ya. Ya. Oke. Mohon Bu, Ya, siap. sudah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.